Streamingnya saya opening, baru Ibu Oke. silakan dijelasin langsung. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi Altar wabarakatuh. dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Kali ini saya nggak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Ibu Herlina Rizka yang akan membahas materinya tentang apa, Bu? Manfaat tanaman herbal di era new normal. Oke, udah pada penasaran? Langsung aja kita dengar pembahasannya. Tolong disimak agar ilmunya bermanfaat buat kita semua. Oke, silakan Ibu dijelaskan materinya. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mas Nasrul dan kesempatannya yang telah diberikan oleh seluruh tim Alter. Halo, saya mau menyapa dulu sahabat Alter. Terima kasih yang masih setia stay tune di channelnya Alter. Oke, langsung saja ya. Kenapa saya mengangkat tema tanaman herbal di era new normal? Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini kaya sekali akan tanaman ya. Perlu diketahui bahwa kita itu masih nomor 2 sih ya, lumayan nomor 2 sedunia setelah Brazil. Kemudian siapa yang nomor 3? Cina. Cina nomor 3 tetapi produk herbalnya sudah mendunia. Nah itu challenge buat kita ya. Oke, kemudian yang kedua adalah seperti kita ketahui juga bahwasanya di Indonesia ini memang nggak di dunia ya, sekarang sedang dilanda oleh COVID-19. Nah, salah satu cara untuk bisa memeranginya adalah dengan meningkatkan imun gitu kan, supaya ketika virus masuk imun kita bisa menang gitu. Nah, belakangan ini saya amati di online shop ataupun di offline shop itu memang penjualan suplemen itu sangat luar biasa. Banyak yang orang yang mencari suplemen untuk meningkatkan imunnya. Tapi sekali lagi, memang kadang sampai distributor itu kewalahan gitu ya menerima ini dari permintaan, demand dari konsumen begitu, dan memang tidak semua orang juga bisa mendapatkan suplemen itu atas keterbatasan dana atau apa ya. Tapi kita bisa bikin sendiri dengan tanaman yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama adalah herba sambiloto. Nah, ini kalau di masyarakat umum, kita ketahui bahwasanya herba sambiloto ini orang-orang mengenalnya sebagai obat kencing manis, begitu. Nah, herba sambiloto ini mempunyai uh, senyawa yang bermanfaat terhadap juga sel kanker, anti tumor, anti fungi, dan antiviral juga gitu. Next slide, Mas. Ya. Yang kedua adalah meniran. Oke, meniran dulu ya. Meniran, zat yang terkandung dalam meniran ini mempunyai efek terkuat sebagai anti hepatotoksik. Mungkin kalau sahabat Alter sedang sakit hati gitu, mengkonsumsi meniran gitu ya, kan gitu. Maksudnya ini adalah bisa digunakan untuk sebagai anti radikal bebas gitu. Hidrogen bebas bekerja sebagai antioksidan yang akan berikatan dengan radikal bebas yang terdapat di dalam zat-zat toksik yang sering menyebabkan kerusakan hati begitu. Oke, next slide. Oke, kunyit dan temulawak ya. Oke, mohon maaf saya lupa. Memang banyak sekali tanaman yang bisa sebagai imunodulator, tapi yang saya jelaskan di sini adalah hanya yang direkomendasikan oleh BP POM gitu. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang direkomendasikan oleh BP POM. Kemudian nanti ada cara penyajiannya. Kemudian ini adalah kunyit dan temulawak. Ini kalau pada temulawak, ini namanya kurkuminoid, zat aktifnya dalam kunyit namanya kurkumin. Ini mampu mengendalikan proses sitokin. Sitokin produksi sitokin akibat dari satu sel yang terinfeksi oleh virus, baik itu virus influenza maupun virus COVID-19. Nah, sitokin ini adalah protein yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh. Bila terpapar virus terus-menerus, itu kita akan terjadi badai sitokin yang membuat paru-paru kita menjadi padat
dan kaku sehingga sesak nafasnya, bahkan gagal nafas dan berujung ke kematian. Begitu. Nah, kurkumin pada temulawak juga mampu mengendalikan kurkuminase, ya, sitokin inflamatori sehingga tidak terjadi badai sitokin tersebut. Oke, next slide. Oke, kemudian jahe merah. Nah, ini juga banyak ya ditemukan di dapur gitu. Kandungan gingerol ya kalau jahe merah ini dan charcoal dalam jahe merah itu merupakan senyawa yang bertanggung jawab atas efek imunodilator atau bisa sebagai imbus imun kita begitu. Namun jangan salah juga penggunanya karena kalau misalnya berlebihan juga tidak baik gitu. Umpamanya pada pasien yang imunokompromis gitu. Nah, aktivitas inflamasi yang dimiliki oleh jahe merah dapat meredakan gejala-gejala antiinflamasi dan dapat mempunyai antioksidan sebagai antioksidan begitu. Jahe merah berfungsi membantu meringankan gejala, bukan sebagai penyembuh ya. Jadi meringankan gejala saja. Oke, next slide. Nah, ini dia. Kalau yang satu ini juga banyak sekali ya, jambu biji merah gitu ya. Nah, ini ada riset dari IPB menjelaskan adanya senyawa flavonoid ya, memiliki potensi ya, menjadi antivirus corona. Nah, ini tidak hanya pada jambu biji, tetapi juga pada madu begitu. Tidak hanya dalam jambunya saja, tetapi juga ditemukan dalam kulit dan batangnya juga. Namun, sekali lagi ini masih memerlukan riset lebih lanjut. Oke, next slide. Nah, ini penting sekali kita perhatikan sebelum kita memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tadi ya. Tumbuh-tumbuhan tadi memang yang direkomendasikan oleh BP POM. Namun, untuk memanfaatkannya juga perlu pertimbangan atau perhatian khusus, yaitu yang pertama adalah hati-hati apabila penggunaannya jangka panjang, apalagi pada ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui begitu. Kemudian juga konsultasikan dengan dokter. Terlebih lagi apabila Anda sedang mengkonsumsi bersamaan dengan obat, itu akan ada interaksi obat dengan jamu tersebut, tanaman tersebut, zat aktifnya. Jadi harus juga diperhatikan. Next slide. Nah, bagaimana cara pengolahan jamu di rumah? Tentu saja ini kebersihannya yang harus dijaga. Ya, pastikan tempat dan peralatan yang digunakan itu dalam keadaan bersih dan gunakanlah peralatan dari stainless steel begitu. Kemudian kebersihan pembuat jamu juga harap mencuci tangan 20 detik sebelum mengolah, kemudian menggunakan masker dan sarung tangan. Cara pembuatannya, gunakan air bersih dan rebus air sampai dengan mendidih. Tentunya kalau membuat sendiri di rumah akan lebih yakin begitu ya tentang kebersihannya. Oke, next slide. Nah, ini bisa kita lihat pada herba sambiloto. Bahan keringnya 3 gram, 2 kali sehari. Kalau untuk serbuk kering 1,5 sampai 3 gram 3 kali sehari. Herba meniran, bahan segar 45 sampai 90 gram per hari dikonsumsi dalam 2 sampai 3 dosis terbagi ya. Kemudian temulawak 3 gram per hari dalam 3 dosis terbagi. Kunyit bahan segar 3 sampai 9 gram per hari, serbuk kering 1,5 sampai 3 gram per hari. Jahe serbuk kering 1 sampai 4 gram per hari. Jambu biji, nah ini bisa dimakan langsung aja gitu. Oke, next slide. Nah, kemudian cara penyajian secara umumnya bagaimana ya? Bahan segar dan bahan kering direbus dalam air mendidih suhunya 100 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit tergantung kemudahan penyangringan gitu ya, penyarian. Bentuk serbuk kering dapat diseduh dalam 1 gelas air mendidih selama 5 menit. Kemudian seduhan herba sambiloto bisa dikonsumsi sebelum makan, jahe bisa dikonsumsi setelah makan.
Oke, dari saya itu saja. Semoga bermanfaat. Nanti atau bila ada pertanyaan bisa diajukan di sesi terakhir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Mas Nasrul. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa sharing-sharing lagi dengan kita di sini supaya bisa update ilmu lagi. Dan semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, jadi saya langsung lanjut ke dosen berikutnya. Oke, untuk sahabat Alter dimanapun Anda berada, masih belum selesai webinar hari ini, jadi tunggu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.